niat dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sulama bablaku meniyati fi zamani ta'alim ilmi idza niyatihi aslu fi jami'i ahwali bi qouli alaihi salatu wassalami a'malu bi niyati, hadis sahih. Yang artinya, kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Ya, seperti yang disahih yang berbunyi, Wan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamin amali yutasru bisurati amal dunia wa yasiru bi husni niyati min amali akhirati wa kamin amali yutasru bisurati amali akhirati suma yasiru min amali dunia bisuniyat. Yang artinya Rasulullah bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keberanian, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Selanjutnya, wayam bahi an yawiya muta'alimu bitalibi ilmi ridallahu ta'ala wa darul akhirati wa zilatahu jazi an nafsihi wa an sa'iril juhali wa ihya ad-dinya wa ribqa al-islami fa inna baqa al-islami bi ilmi wa la yahisu su'udwa taqwa manjahili wa an zahada sayyid imamu. Selanjutnya yaitu ada wayam bahi an yanwiya muta'alimu bitalibi ilmi ridallahu ta'ala wa darul akhirati wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil wala yasihu suddu wa taqwa ma'al jahli wa an syahada syaihu imamu ajalu burhanu dini sahibul hidayati sirali libadiyim. Itu kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhum jahilun mutanasiku umma fitnata fi alamina alimu liman bihima fi dinihi yatamasaka. Yang artinya, niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam, karena Islam akan tetap lestari kalau muluknya atau umatnya berilmu. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama berikut, orang yang tekun beribadah tapi bodoh baiknya lebih besar daripada orang yang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Syukur ala nikmati akli wasihatin badani wala ya bihi ikbala nasi wala ijalatil ilmi dunia wal karamati indah sultani wa khairihi. Artinya, dalam menuntut ilmu juga didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harga dunia atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Muhammad bin Hasani rahimahullah ta'ala taukinna nasu wa lakum abidi wa takunu wa tarba'um anwala. Muhammad bin Hasan berkata, andaikan seluruh manusia menjadikan budakmu, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari wala loyalitas mereka. Wajadalata ilmi wa amalihi ulama yarhabu fima indanas ansyadana syekhu imamu ajalu ustadu kiwa mudini hamadan ibrahim ibnu ismail sofari ansori yabil malama nabi hanifata rahimatullah ta'ala man talabal ilma lil ma'adah baza bifadli minal ansadi fayali uswadi tolim fasling binali gadi. Barang siapa dapat melaksanakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan apa yang dimiliki orang lain. Syekh
Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Ash-Shafar Al-Ansari membacakannya syairnya kepada Abi Hanifah. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya orang mencari kedudukan masyarakat. Ila tolabal jahali amri bima'rufi wa nahi anil munkari wa tanfidhi haqqi wa idza siddini wa nafsihi wa hawahu fa yajuhu dalika biqadrima yuqimu bihi amra bima'rufi wa nahya anil munkari. Artinya boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Itu lebih ilmin an yatafakkaru fi dzalika fa innahu yata'allamu ilmi bi jadi katsira fala yasrufahu ila dunya hakirati qalilati faniyati hiya dunya aqallu minal qalil wa azikuha adallu minal qilil yusimu bis'iha qauman wa tu'min fahum mutahayyuna bila dalil. Yang artinya hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana. Itu seperti kata sebuah syair, dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat memulihkan dan membutakan mereka kebinangan tanpa petunjuk. وينبغي لأهل علم ألا يضل نفسه بطمعه في خير مطمعا ويتحاشى ما فيه مدلة العلم وأهله ويكون متواضعا وتواضع بين التكبر والمدلة وإفتau كذلك يقرأ ذلك kitab al-akhlaq. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, harus tawadu dan tidak tamak pada harta dunia. Syahada Syekhu Imamu Ajalu Ustadu Ruknu Islami Ma'ruf bil Adibi Muhtari Syi'ra li nafsi. Al-Ustad Ruknu Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-As mengeluarkan kubahnya syair. Min tawada'u min hisalati muntaki wa bibtiki ila ma'ali yartaki wa min anjalibi wajibun wa jahilu fi halihi aku sa'idu amishaki au kafa yutamu amruhu yawma nawa mutawasbiluhu amtaki walakibri ya muli robani sifahutubi mahsusatu pada junubuha wa ataki. Yang artinya tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang adalah wujudnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi alimu amanikaikum wa wasi'u akmakum wa imma qala dzalika la inna yustafahu bi ilmi wa ani. Abu Hanifah berkata kepada besarkan surban dan lebarkan tangan baju kalian. Beliau berkata demikian arti ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Wa yambahi li talibi ilmi an yuhasila kitab al-wasiyati allati katabaha Abu Hanifah Yusuf bin Khalid inda rujuli ila alihi wal muqliti wa ingkana sahihan inda nalika yakunu athima bitarki istidlali ilmu wa yambahli talibi ilmi an yuhasila kitab wasiyati allati katabaha Abu Hanifah Yusuf bin Khalid inda rujuli ila alihi yajiduhu man yatlubuh wa kana ustaduna zayhu imamu burhanu a'imata aliyanu Abi Bakri qasallahu rahmahu aziza amrani bikitabihi inda rujuli ila badali makatab tuhu wala iklimun
durasi wa ma'atihi fil mu'amalatin nasi minhum. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Al-Sinti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat, begitu kata Syekh Imam Ali Bakar. Oke, dari tadi yang saya bacakan mengenai kitab Al Talim, yang saya baca adalah mengenai tanamkan niat dalam niat waktu belajar. Ya, mengenai dalam niat dalam waktu belajar itu kita perlu diketahui juga bahwa kita dalam mencari ilmu itu sebagai siswa, sebagai pelajar itu harus diniatkan dengan rasa ikhlas dari kepada Allah. Kita juga harus bisa berniat bahwa kita itu untuk mencari ilmu, bahwa kita itu bodoh dan kita itu masih membutuhkan ilmu seperti itu, dan juga digunakan untuk mencari kebahagiaan di akhirat, bukan untuk mencari kebahagiaan di dunia. Seperti itu. Kita juga tahu kan bahwa mencari ilmu itu susah dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk kita memahami. Maka perlunya kita untuk bisa mengamalkan dengan orang lain. Walaupun kita berniat untuk duniawi, kita harus bisa dengan berkaitan dengan niat kita awal, yaitu di mana niat tersebut kita masukkan ke dalam amil ma'ruf munkar. Ya, itu juga untuk mencari kebenaran dalam agama dan juga untuk menunjukkan kita kepada akhirat, dimana kita itu dalam mencari ilmu itu harus benar-benar yang namanya diniatkan dengan yang namanya ikhlas, ya, mencari Allah, mencari rahmatul lil alamin, mencari kebahagiaan di akhirat gitu kan. Kita juga harus bisa menjaga apa sih yang diberikan oleh itu, diberikan oleh akal, kesehatan jasmani kita harus gunakan sebaik mungkin. Allah memberikan kita supaya kita itu bisa mencari ilmu untuk kita kembali kepada sang pencipta. Seperti yang kita katakan bahwa barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya memilikinya, maka dia tahu akan itu tadi dengan harta yang dimiliki orang lain. Nah, seperti itu mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.